Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 108. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke videonya. Setelah Xiaoyan mengalahkan Feng Xing'er, pertemuan 4 pavilion pun diakhiri. Xiaoyan pun ikut pergi bersama Feng Zunze dan Mu Xingluan. Xin memperlihatkan Xiaoyan sedang duduk bersila di punggung elang. Inti api hijaunya menyala di dalam tangan dan tubuh Xiaoyan. Apa itu? Tanya Feng Zunze, penasaran dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawab. Dia fokus ke dalam dirinya. Esensi darah klan Demon Poni kuno bercampur dengan inti apinya. Itu benar-benar dipaksa keluar olehnya. Feng Zunze, Mu Xingluan, dan Lin Yan kaget melihat ini. Xiaoyan telah menyembunyikan esensi darah itu di api surgawi sebelumnya. Pantas saja itu tidak terdeteksi. Kehadiran darah esensi poni kuno yang sangat langka itu membuat Feng Zunze dan yang lainnya cemas. Feng Zunze menekankan pentingnya menjaga rahasia ini, karena jika diketahui oleh Heaven Demon Ponic, mereka pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk merebutnya kembali. Mu Xingluan dan Lin Yan setuju untuk merahasiakan hal tersebut demi keselamatan Xiaoyan. Namun mereka juga memiliki sesuatu yang aneh pada Xiaoyan. Wajahnya memerah dan suhu tubuhnya sangat tinggi, menandakan bahwa ia sedang berjuang melawan sesuatu yang kuat. Misteri di balik darah esensi poni kuno ini semakin dalam dan membawa bahaya yang tak terduga bagi mereka semua. Feng Zunze segera menyadari bahwa Xiaoyan tidak dapat memaksa sisa darah itu keluar sendiri. Lin Yan bertanya dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan?" Mu Xingluan menjelaskan bahwa darah esensi Ponic kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Ponic yang tidak mungkin diserap oleh manusia biasa tanpa resiko meledaknya tubuh. Satu-satunya cara adalah membantu Xiaoyan mengeluarkan sisa darah tersebut. Feng Zunze menambahkan bahwa Xiaoyan sebelumnya menyembunyikan darah itu dalam api surgawi untuk menghindari Feng Xing'er. Namun, panas api surgawi telah menyebarkan energi darah tersebut ke seluruh tubuh Xiaoyan, membuatnya mustahil untuk dikeluarkan sepenuhnya. Mengetahui hal itu, Mu Xingluan pun tidak bisa apa-apa. Feng Zunze juga memutuskan untuk tidak campur tangan sembarangan, menyarankan agar mereka melihat dulu apakah Xiaoyan dapat mengendalikan kekuatannya sendiri untuk mengeluarkan darah esensi poni kuno di tubuhnya. Xiaoyan menyadari bahwa membiarkan energi liar terus menyebar hanya akan memperparah luka dalam tubuhnya. Dengan tekad kuat, ia segera mengumpulkan energi yang tersebar, berusaha menghabisinya dalam satu gerakan bersih. Xiaoyan terpaksa mengerahkan banyak kekuatan spiritual untuk menariknya, menyebabkan kelelahan luar biasa. Namun, berkat keberhasilannya menuju kelas Dozong, ia mampu mengatasi hal ini. Kekuatan spiritual dan api surgawi Xiaoyan melonjak sangat besar untuk bisa mengendalikan darah esensi poni kuno di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan berusaha untuk menggabungkan darah esensi ponic tersebut untuk bisa menyatu dengan tubuhnya, karena mungkin ini adalah satu-satunya cara baginya agar bisa selamat. Darah esensi ponic yang menyatu itu benar-benar bisa memperkuat tubuh seseorang, namun akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Rasa penyesalan memang ada, namun ini lebih baik daripada membuangnya atau memberikan darah esensi poni kuno kepada Feng Xing'er. Namun, jika Xiaoyan tidak dapat mengendalikan kekuatan besar ini, yang masuk ke tubuhnya juga akan berdampak sangat buruk terhadap tubuhnya sendiri. Xiaoyan bergumam, "Sialan, aku terlalu berlebihan kali ini." Di atas angin kencang bersama elang yang besar, Lin Yang memperhatikan perubahan tubuh Xiaoyan yang perlahan kehilangan warna merah darah saat dia menyerap darah esensi poni kuno. Lin Yan lega, namun terkejut ketika Mu Xingluan mempertanyakan proses penyerapan itu. Feng Zunze mengkonfirmasi peningkatan kekuatan Xiaoyan meskipun tidak ada perubahan pada aura. Mu Xingluan memperingatkan bahwa penyerapan berlebihan bisa menyebabkan ledakan dalam tubuh Xiaoyan. Lin Yan dan lainnya melihat tubuh Xiaoyan mulai bengkak, membenarkan kekhawatiran Mu Xingluan. Terakhir, saat Feng Zunze hendak membantu, Mu Xingluan menghentikannya karena tubuh Xiaoyan sudah mencapai batas maksimum, beresiko meledak jika menerima energi tambahan. Mu Xingluan pun berkata, hanya anggota suku Ponic Demon Surgawi yang bisa menangani kekuatan darah esensi tersebut dengan aman. Mereka semua terjebak dalam situasi yang tegang,
di mana Soyan terlihat menderita namun tetap bertahan dengan gigih. Feng Zunzi pun memutuskan untuk mengawasi dengan cermat, siap untuk turun tangan jika diperlukan. Sementara Soyan semakin menghadapi bahaya yang semakin nyata. Tubuh Soyan mengalami pembekakan yang sangat parah akibat penyerapan. Feng Zunzi tidak tahan melihat kondisi Soyan dan memutuskan untuk membantunya. Namun, sebelum Feng Zunzi sempat membantunya, tiba-tiba mata Soyan terbuka. Dia dengan cepat membentuk segel dan mengeluarkan sayap tulang di punggungnya yang menyerap esensi darah ponik kuno. Akhirnya tubuhnya perlahan menyusut dan dia telah berhasil mengendalikan proses penyerapan energi darah esensi ponik kuno dengan baik. Feng Zunzi, Mu Xingluan, dan Lin Yan terkejut melihat sepasang sayap tulang di punggung Soyan. Mu Xingluan pun berkata, "Heaven Demon Ponic Wings." Feng Zunzi juga menyadari bahwa situasi menjadi rumit. Dia dan Yao Shen akan berhati-hati sebelum melibatkan diri dengan anggota klan Heaven Demon Ponic. Keberanian Soyan tidak hanya terbatas pada penyerapan darah esensi, tetapi juga pada penciptaan sayap tulang ini. Soyan akhirnya membuka matanya di hadapan Feng Zunzi dan kelompoknya. Dia menyampaikan penyesalannya atas situasi saat ini dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Feng Zunzi bertanya tentang kondisinya, dan Soyan spontan dengan menunjukkan kekuatannya dengan mengepakkan tinjunya, melepaskan raungan yang mengguncang dengan elemen naga dan burung ponik di dalamnya. Ketika Feng Zunzi menyadari keunikan kemampuan Soyan, dia mengingatkannya untuk menyembunyikan sayap Heaven Demon Ponic untuk menghindari masalah dengan suku tersebut. Soyan mengamati sayap tulangnya yang ditingkatkan, menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat setelah menyerap darah esensi ponik kuno. Dia merasa senang dengan kemampuan baru ini, termasuk kecepatan sayapnya yang diperkuat. Namun, saat membersihkan diri dari darah, Soyan terkejut menemukan bahwa kulitnya telah berubah, menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang luar biasa, bahkan seperti kulit binatang. Meskipun tidak ada peningkatan dalam douqinya, tubuh fisik Soyan telah menjadi jauh lebih kuat, meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Ini memberinya keuntungan besar dalam pertempuran langsung di masa depan. Feng Zunzi lega melihat bahwa Soyan dalam keadaan baik-baik saja, meminta Soyan untuk memberitahunya di mana gurunya berada. Pertanyaan ini membuat Soyan menegang. Mu Xingluan pun mendengarkan percakapan antara Soyan dan Feng Zunzi dengan seksama, karena keingintahuannya mengenai latar belakang Soyan. Soyan berkata, "Pak Tua Feng, Anda pasti tahu masalah yang terjadi pada guru saat itu, bukan?" Feng Zunzi menjelaskan bahwa dia tak bersama gurunya ketika itu terjadi. Han Feng telah memberitahunya bahwa gurunya menghancurkan dirinya sendiri saat memurnikan pil. Tapi dia tidak pernah percaya akan hal itu dan sering menginterogasi Han Feng. Namun, dia telah menghilang dari Central Plains, membuatnya yakin bahwa Han Feng ada kaitannya tentang hal itu. Soyan pun akhirnya memberitahu Feng Zunzi bahwa Han Feng lah yang telah menyerang gurunya. Mendengar itu, Feng Zunzi sangat marah. Lantas ia berkata, "Bajingan, Yao Chan telah membesarkannya sejak kecil dan mengajarkan semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Di mana hati nuraninya? Seharusnya dulu aku membunuh bajingan ini." Melihat kemarahan Feng Zunzi, Mu Xingluan pun merasa takut. Lantas ia berkata, "Yao Shen, mungkinkah dia teman baik guru? Kepala pavilion bintang jatuh legendaris, Yao Shen, Yao Zunzi?" Soyan pun terkejut mendengar ini. Dia tak pernah tahu bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala pavilion. Feng Zunzi pun berkata, "Pavilion bintang jatuh didirikan Yao Shen dan aku. Namun dia tidak menyukai urusan politik, sehingga sebagian besar dikelola olehku. Meskipun dia telah menghilang bertahun-tahun, posisi kepala pavilion tetap di tangan Yao Chen." Xiaoyan pun tak menyangka akan hal itu. Ia pun bertanya, "Kalau begitu, apakah guru tak dianggap sebagai anggota pavilion bintang jatuh?" Feng Zunzi dengan marah berkata, "Jangan bicara tentang hal ini sekarang. Aku akan mengerahkan pasukanku untuk mencari Han Feng dan membunuhnya segera." Soyan pun memunculkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan mengeluarkan roh spiritual Han Feng. Feng Zunzi pun sangat marah setelah melihat Han Feng. Han Feng pun sangat ketakutan dan ingin melarikan diri.
Namun, dengan cepat roh spiritualnya dicengkram oleh Feng Zunzi. "Dasar brengsek, kau berani menyerang gurumu," ucap Feng Zunzi dengan penuh amarah. Han Feng pun ketakutan. Lantas ia berkata, "Jangan bunuh aku, ini bukan salahku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul." "Apa? Hall of Soul?" Feng Zunzi pun terkejut saat mendengar nama ini. Soyan mengungkapkan kepada Feng Zunzi bahwa gurunya telah jatuh ke tangan Hall of Soul, sebuah organisasi misterius yang mengejar kekuatan spiritual Yao Shen. Mendengar hal itu, Feng Zunzi langsung menggeram marah. Selama bertahun-tahun penyelidikannya, dia mencurigai adanya keterlibatan Hall of Soul, tetapi tidak menyangka mereka adalah dalang dibalik serangan terhadap Yao Shen. Feng Zunzi menatap Han Feng dengan niat membunuh. Menurutnya, Han Feng yang merupakan pengkhianat, tidak layak dibiarkan hidup. Namun, Soyan menahan Feng Zunzi dan menjelaskan bahwa mereka masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing mereka menemukan lokasi penjara Yao Lao di salah satu cabang Hall of Soul. Feng Zunzi setuju dan merenungkan bahwa Hall of Soul mungkin tidak hanya menginginkan jiwa Yao Shen, tetapi juga keterampilannya dalam mengolah pil. Dia ingat bahwa selama pertarungan besar di rumah kuno yang mengguncang dataran tengah, Yao Shen dan dirinya pernah bertarung melawan Hall of Soul. Ternyata sejak saat itu, Hall of Soul sudah memperhatikan Yao Shen. Xiaoyan terkejut mendengarkan tentang rumah kuno, sebuah tempat yang diturunkan dari zaman kuno dan menarik banyak ahli dari Central Plains. Feng Zunzi mengungkapkan bahwa metode Qi yang dilatih oleh Xiaoyan sekarang diperoleh Yao Shen dari tempat tersebut. Xiaoyan terkejut mengetahui bahwa flame mantra berasal dari rumah kuno. Dia kemudian menuntut informasi dari Han Feng mengenai lokasi Yao Shen yang telah dipenjara. Han Feng mengungkapkan bahwa Yao Shen berada di aula cabang Hall of Soul di wilayah barat kota dunia bawah, dataran tengah. Namun, Feng Zunzi meragukan jawaban Han Feng yang mengatakan bahwa hanya ada satu Douzun di sana. Feng Zunzi menjelaskan bahwa setiap cabang Hall of Soul setidaknya memiliki seorang kepala dan wakil kepala di tingkat Douzun. Kecurigaan Feng Zunzi terbukti benar saat tubuh Han Feng gemetar dan ekspresi Xiaoyan berubah gelap, menyadari bahwa dia hampir saja tertipu. Dua Douzun di satu tempat menunjukkan kekuatan besar yang bisa menghancurkan faksi-faksi tingkat atas di dataran tengah. Jika bukan karena peringatan Feng Zunzi, Xiaoyan mungkin akan memimpin pasukannya ke dalam perangkap mematikan. Feng Zunzi dengan tatapan tajam memerintahkan untuk menyimpan Han Feng, menganggapnya mungkin berguna di masa depan. Xiaoyan pun kembali menyimpan roh spiritual Han Feng. Xiaoyan dengan ragu-ragu bertanya tentang langkah selanjutnya kepada Feng Zunzi, yang menegaskan perlunya berhati-hati. Setelah Hall of Soul memindahkan Yao Shen, dia menyadari sulitnya untuk melacaknya. Feng Zunzi memutuskan untuk mengirim seseorang ke kota dunia bawah untuk menyelidiki lebih lanjut. Xiaoyan pun khawatir dengan penundaan itu. Namun, Feng Zunzi dengan tenang meyakinkan bahwa kehebatan Yao Shen akan melindunginya dari Hall of Soul yang berbahaya di dataran tengah. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar penjelasan tersebut, namun akhirnya hanya mengangguk mengerti. Dia menyadari bahwa Hall of Soul adalah musuh yang terlalu kuat untuk dihadapinya dengan tanpa rencana. Xiaoyan pun berkata, "Pak Tua Feng, aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan mulai menyelidiki Hall of Soul. Bagaimana denganmu?" Feng Zunzi menjawab, "Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki kota dunia bawah. Tidak boleh ada kebocoran informasi. Untuk mengenai pil gathering, itu adalah pilihan yang bagus. Yao Shen pernah menjadi juara di sana. Sebagai muridnya, kamu harus mengejar prestasi yang sama. Selain itu, 10 besar dalam pil gathering bisa mendapatkan kesempatan untuk menguasai 3000 Burning Flames. Itu pasti menarik untukmu." Xiaoyan pun membulatkan tekadnya untuk memenangkan pil gathering tersebut untuk menjaga nama baik gurunya. Setelah membulatkan tekadnya itu, Xiaoyan menerima sebuah giok bintang dari Feng Zunzi sebagai tanda penghargaan dan janji untuk saling mencari jika membutuhkan di masa depan. Mereka berbagi momen penghormatan yang dalam, di mana Xiaoyan mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada Feng Zunzi. Feng Zunzi menyampaikan pesan bahwa pemberian metode Qi dari Yao Shen menunjukkan nilai dan kepercayaan yang besar terhadap Xiaoyan, sesuatu yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Yao Lao, figur yang dianggapnya seperti ayah sendiri. Setelah memberikan giok bintang kepada Xiaoyan, Feng Zunzi berencana untuk kembali ke pavilion bintang jatuh untuk mengumpulkan informasi tentang faksi-faksi di kota dunia bawah. Dia juga berniat untuk diam-diam menghubungi teman-teman lama Yao Shen
untuk membantu merebut kembali Yaozen. Meskipun pavilion bintang jatuh kuat, mereka masih rentan terhadap Hall of Soul yang misterius dan kuat, yang memiliki potensi untuk menghancurkan mereka. Soyan menyadari pentingnya menghadapi Hall of Soul dengan hati-hati. Dia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada kehancuran yang besar, tidak hanya untuk Yaozen, tetapi juga untuk pavilion bintang jatuh. Nah, baiklah. Untuk spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 108 saya cukupkan sampai di sini saja ya. Thanks for watching.